Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai akuntansi pajak penghasilan. Adapun anggota dari kelompok 10 antara lain Mia Ardi dengan NPM 19 10 10 4011, Reizal Pahlevi 19 10 10 40 54, dan Novi Metasari 19 10 10 4100. Dasar akuntansi pajak penghasilan. Perbedaan pelaporan keuangan dan pelaporan pajak. Laporan keuangan berhubungan dengan investor dan kreditor. Pengembalian pajak berhubungan dengan otoritas pajak. Menggunakan IFRS, sedangkan pengembalian pajak menggunakan kode pajak. Pada laporan keuangan menggunakan istilah laba sebelum pajak, sedangkan pada pengembalian pajak menggunakan istilah laba kena pajak. Pada laba sebelum pajak ini digunakan untuk mencari beban pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan istilah laba kena pajak untuk mencari utang pajak penghasilan oleh pelaporan pajak. Contoh, Chelsea Inc. melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan beban sebesar $60.000 untuk setiap tahun selama 3 tahun pertama operasi. Pada pelaporan IFRS, Chelsea Inc. melaporkan pendapatan dan bebannya sesuai jumlah yang dikeluarkan atau yang didapatkan. Kita ketahui bahwa pendapatan selama 3 tahun sejumlah $130.000 dan bebannya sejumlah $60.000. Maka pelaporan yang dibuat yakni pendapatan pada tahun 2011 sejumlah $130.000, tahun 2012 sejumlah $130.000, dan tahun 2013 sejumlah $130.000. Bebannya adalah $60.000 pada tahun 2011, pada tahun 2012 $60.000, dan tahun 2013 $60.000. Maka laba sebelum pajaknya ialah $130.000 pada tahun 2011 dikurangi oleh beban $60.000 di tahun 2011. Maka jumlahnya $70.000 untuk laba sebelum pajak. Pada tahun 2012, pendapatan yakni $130.000 dikurangi beban $60.000, maka ketemu laba sebelum pajak yakni $70.000. Tahun 2013, pendapatan sebesar $130.000 dengan dikurangi beban $60.000, maka laba sebelum pajaknya adalah $70.000. Total laba sebelum pajak dalam 3 tahun yakni $210.000. Kemudian, perhitungan beban pajak penghasilan menggunakan tarif pajak 40%. Yang diperoleh dari $70.000 dikali dengan 40%. Pada tahun 2011, beban pajak penghasilan diperoleh $28.000, tahun 2012 diperoleh $28.000, dan 2013 diperoleh $28.000. Maka beban pajak penghasilan selama 3 tahun adalah $84.000. Sedangkan pada pelaporan pajak, Chelsea Inc. melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2011, $150.000 pada tahun 2012, dan $140.000 pada tahun 2013. Perhitungannya sama dengan pelaporan IFRS, yakni pendapatan 2011 ditulis $100.000, kemudian dikurangi oleh bebannya yang tetap yakni $60.000, maka ketemu laba kena pajak sebesar $40.000. Untuk perhitungan utang pajak penghasilan masih menggunakan tarif pajak 40% dari laba kena pajak sehingga diperoleh $16.000. Pada tahun 2012, pendapatan sebesar $150.000 dikurangi oleh beban $60.000, maka laba kena pajaknya adalah $90.000. Untuk utang pajak penghasilan yakni $90.000 dikali dengan 40%, ketemu $35.
tahun 2013, pendapatan yang dilaporkan sebesar $140.000 dikurangi beban yang dilaporkan sebesar $60.000. Maka laba kena pajaknya sebesar $80.000. Untuk utang pajak penghasilan yakni $80.000 dari laba kena pajak dikali 40%, maka ketemu $32.000. Karena perbedaan antara pelaporan IFRS dengan pelaporan pajak, maka terdapat perbedaan atau selisih dari beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Pada tahun 2011, beban pajak penghasilannya sejumlah $28.000, sedangkan utang pajak penghasilannya sebesar $16.000. Maka selisih dari beban pajak dan utang pajak yakni $12.000. Pada tahun 2012, beban pajak penghasilan yakni sebesar $28.000, sedangkan utang pajak penghasilannya sebesar $36.000. Hal ini mendapat selisih rugi yakni sebesar $8.000. Pada tahun 2013, beban pajak penghasilannya sebesar $28.000 dan utang pajak penghasilannya sebesar $32.000. Hal ini mendapatkan selisih sebesar $4.000. Jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan. Perbedaan temporer, yakni selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun depan. Pada jumlah kena pajak dapat meningkatkan laba kena pajak di tahun-tahun depan, sedangkan jumlah yang dapat dikurangi akan mengurangi laba kena pajak di tahun-tahun yang dikurangkan. Liabilitas pajak tangguhan. Pajak tangguhan atau deferred tax liability merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan temporer kena pajak. Dengan kata lain, liabilitas pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang harus dibayar pada tahun-tahun depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Istilah beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode berjalan dan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan adalah kenaikan saldo liabilitas pajak tangguhan dari awal sampai akhir periode akuntansi. Perhitungan liabilitas pajak tangguhan akhir tahun 2011. Diketahui bahwa dasar buku piutang usaha sebesar $30.000 dengan dasar pengenaan pajak piutang sebesar 0, maka perbedaan temporer kumulatif pada akhir tahun 2011 sejumlah $30.000. Tarif pajak pada tahun 2011 adalah 40%, maka liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sejumlah $12.000 yang diperoleh dari $30.000 dikali dengan 40%. Daftar jumlah masa depan kena pajak. Chelsea mengharapkan untuk menagih piutang sebesar $20.000 pada tahun 2012 dan $10.000 pada tahun 2013. Maka, jumlah kena pajak masa depan pada tahun 2012 sebesar $20.000 dan pada tahun 2013 sejumlah $10.000. Total jumlah kena pajak masa depan tahun 2012 dan 2013 adalah $30.000. Dengan tarif pajak masing-masing tahun adalah 40%, maka liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sejumlah tahun 2012 $8.000 dan 2013 $4.000 dengan total $12.000. Perhitungan beban pajak penghasilan 2011. Dikarenakan tahun 2011 merupakan tahun awal, maka liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun 2011 ditiadakan. Maka perhitungannya
liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sebesar $12.000 dengan liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun 2011 sebesar 0, maka beban pajak tangguhan untuk tahun 2011 sebesar $12.000. Beban pajak kini untuk tahun 2011 atau utang pajak penghasilan sebesar $16.000. Hal ini diperoleh dari buku halaman 310 di ilustrasi 19-4. Oleh karena itu, beban pajak penghasilan pada tahun 2011 yakni $28.000 yang diperoleh dari penjumlahan beban pajak tangguhan dan beban pajak kini. Adapun jurnal akhir tahun 2011 yakni beban pajak penghasilan sebesar $28.000 berada di debit, utang pajak penghasilan sebesar $16.000 berada di kredit, dan liabilitas pajak tangguhan sebesar $12.000 berada di kredit. Perhitungan beban pajak penghasilan pada tahun 2012. Liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2012 sejumlah $4.000 dengan liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun 2012 sejumlah $12.000, maka beban pajak tangguhan untuk tahun 2012 sejumlah minus $8.000. Dengan beban pajak kini untuk tahun 2012 yakni $36.000, maka beban pajak penghasilan untuk tahun 2012 yakni minus $8.000 ditambah dengan $36.000, yakni $28.000. Adapun pencatatan beban pajak penghasilan, perubahan liabilitas pajak tangguhan dan utang pajak penghasilan tahun 2012 yakni beban pajak penghasilan sejumlah $28.000 di debit, liabilitas pajak tangguhan sejumlah $8.000 di debit, dan utang pajak penghasilan sejumlah $36.000 di kredit. Adapun posisi atau jumlah liabilitas pajak tangguhan dalam buku besar yakni sejumlah 0 karena di debit terdapat $12.000 dan di kredit terdapat $12.000. Tujuan akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama, untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan pada tahun berjalan. Yang kedua, untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak di masa depan dari kejadian yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Jumlah dapat dikurangkan masa depan dan pajak tangguhan. Asumsikan bahwa selama tahun 2011, Cunningham Inc. memperkirakan biaya garansi terkait dengan penjualan oven microwave adalah sebesar $500.000 yang dibayarkan secara merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan pembukuan, pada tahun 2011 Cunningham melaporkan beban garansi dan terkait estimasi liabilitas atas garansi sebesar $500.000 dalam laporan keuangannya. Untuk tujuan pajak, pemotongan pajak garansi tidak diperbolehkan sampai garansi dibayar. Oleh karena itu, Cunningham tidak mengakui liabilitas garansi dalam laporan posisi keuangannya untuk dasar pengenaan pajak. Aset pajak tangguhan dalam pengakuan. Aset pajak penghasilan merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan pada tahun-tahun depan sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Asumsikan bahwa Hanko mengakui kerugian dan liabilitas terkait sebesar $50.000 pada tahun 2011 untuk tujuan pelaporan keuangan dikarenakan proses pengadilan yang tertunda. Han tidak dapat mengurangi jumlah ini untuk perpajakan sampai periode pembayarannya dibayarkan. Yang diharapkan pada tahun 2012, akibatnya, jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2012 saat Han menyelesaikan liabilitas tersebut.
yang menyebabkan laba kena pajak lebih rendah daripada laba sebelum pajaknya. Perhitungan aset pajak tangguhan akhir tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan liabilitas pajak tangguhan akhir tahun. Dengan dasar pembukuan atas liabilitas litigasi sebesar $50.000, dengan dasar pengenaan pajak atas liabilitas litigasi sebesar 0, maka perbedaan temporer kumulatif pada akhir tahun 2011 sebesar $50.000. Dengan tarif pajak 40%, maka aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sebesar $20.000. Han juga dapat menghitung aset pajak tangguhan dengan menyiapkan daftar yang menunjukkan jumlah dikurangkan masa depan yang terjadi karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, yakni jumlah dikurangkan masa depan pada tahun depan sejumlah $50.000 dengan tarif pajak sebesar 40%, maka aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sejumlah $20.000. Perhitungan beban pajak penghasilan tahun 2011. Aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sejumlah $20.000 dengan aset pajak tangguhan pada awal tahun 2011 sebesar 0, maka beban pajak tangguhan untuk tahun 2011 yakni sebesar $20.000. Beban pajak kini untuk tahun 2011 yakni $100.000, maka beban pajak penghasilan untuk tahun 2011 yakni sebesar $80.000. Adapun jurnal akhir tahun 2011 yaitu beban pajak penghasilan di debit sebesar $80.000, aset pajak tangguhan di debit sebesar $20.000, dan utang pajak penghasilan di kredit sebesar $100.000. Perhitungan beban pajak penghasilan tahun 2012. Aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2012 sejumlah $0 dengan aset pajak tangguhan pada awal tahun 2012 sejumlah $20.000, maka beban pajak tangguhan untuk tahun 2012 sebesar $20.000. Beban pajak kini untuk tahun 2012 sejumlah $140.000, maka beban pajak penghasilan tahun 2012 sebesar $160.000. Adapun pencatatan pajak penghasilan tahun 2012 yakni beban pajak penghasilan di debit sebesar $160.000, aset pajak tangguhan di kredit sebesar $20.000, dan utang pajak penghasilan di kredit sebesar $140.000. Dalam posisi buku besar akun aset pajak tangguhan sebesar 0. Aset pajak tangguhan non-pengakuan. Asumsikan bahwa Jensen Co. memiliki perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sebesar $1 juta pada akhir tahun pertama operasinya. Tarif pajak sebesar 40% dengan asumsi utang pajak penghasilan sebesar $900.000. Jensen mencatat beban pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, dan utang pajak penghasilan sebagai berikut. Beban pajak penghasilan sebesar $500.000 dengan aset pajak tangguhan sebesar $400.000 yang diperoleh dari $1 juta dikali 40%, maka utang pajak penghasilannya sebesar $900.000. Setelah meninjau semua bukti yang ada dengan saksama, Jensen menentukan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan merealisasi sebesar $100.000 dari aset pajak tangguhan. Jensen mencatat penurunan nilai dari aset ini sebagai berikut. Beban pajak penghasilan di debit sebesar $100.000 dan di kredit aset pajak tangguhan sebesar $100.000. Kemudian Jensen melaporkan aset pajak tangguhan sebesar $300.000 dalam laporan posisi keuangannya. Jensen mengevaluasi akun aset pajak tangguhan pada akhir setiap periode akuntansi. Jika pada akhir periode berikutnya Jensen mengharapkan akan merealisasi sebesar $350.000 dari aset pajak tangguhan ini, Jensen membuat jurnal untuk menyesuaikan akun sebagai berikut.
aset pajak tangguhan sebesar 50.000 dari 350.000 dikurangi 300.000 berada di debit dan beban pajak penghasilan sebesar 50.000 berada di kredit. Umumnya, laba kena pajak yang cukup besar timbul dari perbedaan kontemporer kena pajak yang akan dibalik di masa depan atau dari strategi perencanaan pajak yang akan menghasilkan laba kena pajak di masa depan. Perbedaan spesifik. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun depan ketika aset yang bersangkutan dipulihkan. Perbedaan temporer kena pajak menimbulkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan permanen timbul dari item yang masuk ke dalam laba sebelum pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba kena pajak dan masuk ke dalam laba kena pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba sebelum pajak. Perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya, maka tidak menimbulkan jumlah kena pajak masa depan atau jumlah dapat dikurangkan. Pertimbangan tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak masa depan. Yang terjadi jika tarif pajak diperkirakan akan berubah, maka perusahaan menggunakan tarif pajak yang berlaku secara substansial yang diharapkan berlaku. Yang kedua, revisi tarif pajak masa depan. Jika terjadi perubahan tarif pajak yang berlaku, perusahaan harus mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada dengan segera. Perusahaan melaporkan pengaruh tersebut sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode perubahan tersebut. Akuntansi untuk rugi operasi neto. Rugi operasi neto untuk tujuan perpajakan terjadi ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi laba kena pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan yang diderita dalam periode tertentu yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak periode sebelumnya atau carryback, dan menerapkan rugi operasi terhadap laba kena pajak tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi beban pajak keseluruhan atau carry forward dari rugi operasi neto. Kerugian carryback. Dengan menggunakan kerugian carryback, perusahaan dapat membawa carry atau rugi operasi neto 2 tahun ke belakang dan menerima pengembalian pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Kerugian carry forward. Perusahaan dapat melepaskan kerugian carryback dan hanya menggunakan operasi kerugian carry forward untuk menyaling hapus laba kena pajak di masa depan sampai 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rejal Fahlevi dengan NPM 1910104054 akan menjelaskan tentang contoh kerugian carryback. Untuk mengilustrasikan prosedur akuntansi untuk carryback rugi operasi neto, asumsikan bahwa Grow Inc. tidak memiliki perbedaan temporer atau permanen. Grow mengalami hal-hal sebagai berikut. Pada tahun 2007, laba atau rugi kena pajaknya sekitar $50.000 dengan tarif pajak 35% dan pajak yang dibayar sebesar $17.500. Tahun 2008, laba atau rugi kena pajak sebesar $100.000 dengan tarif pajaknya 30% dan pajak yang dibayar sebesar $30.000. Pada tahun 2009, laba rugi kena pajaknya sekitar $200.000 dengan tarif pajaknya 40% dan pajak yang dibayar sebesar $80.000. Tahun 2010, laba rugi atau laba kena pajak sebesar $500.000 dengan tarif pajak yang belum ditentukan dan pajak yang dibayar juga belum ditentukan, maka pada tahun 2010, Grow mengalami rugi operasi neto yang diputuskan untuk dibawa kembali atau carryback. Berdasarkan hukum, Grow harus menerapkan carryback pertama ke tahun kedua sebelum tahun mengalami kerugian. Oleh karena itu, Grow membawa kembali kerugian ke tahun 2008. Jika masih ada yang tersisa,
Groh akan membawa kerugian yang tidak terpakai ke tahun 2009. Dengan demikian, Groh mengajukan perubahan jumlah pajak untuk tahun 2008 dan 2009 dan menerima pengembalian uang pajak sebesar $110.000 dikali $30.000 ditambah $80.000 yang dibayarkan pada tahun-tahun itu. Selanjutnya untuk akuntansi dan tujuan pajak yang $110.000 merupakan pengaruh pajak atau manfaat pajak dari kerugian carryback. Groh harus mengakui pengaruh pajak ini pada tahun 2010, yaitu tahun di mana Groh mengalami kerugian. Oleh karena rugi fiskal menyebabkan pengembalian pajak yang dapat diukur dan saat ini dapat direalisasi. Groh harus mengakui manfaat pajak terkait dalam periode rugi ini. Groh membuat jurnal untuk tahun 2010 sebagai berikut, di mana di bagian debit ada piutang pengembalian pajak penghasilan dengan jumlah $110.000 dan manfaat pajak akibat kerugian carryback dengan $110.000. Lalu Groh melaporkan akun yang didebit, yaitu piutang pengembalian pajak penghasilan, pada laporan posisi keuangan sebagai aset lancar pada tanggal 31 Desember 2010. Groh melaporkan akun yang dikreditkan pada laporan laba rugi untuk tahun 2010 seperti yang ditunjukkan pada laporan yang ada di bawah, di mana rugi operasi sebelum pajak penghasilan sebesar $500.000 dan manfaat pajak penghasilan yaitu manfaat pajak akibat kerugian dengan sebesar $110.000. Maka rugi neto yaitu $500.000 dikurang $110.000, hasilnya $390.000. Oleh karena itu, rugi operasi neto sebesar $500.000 untuk tahun 2010 melebihi total laba kena pajak dari 2 tahun sebelumnya sebesar $300.000. Groh meneruskan kerugian sebesar $200.000 yang tersisa. Contoh kerugian carry forward. Jika carryback tidak sepenuhnya menyerap rugi operasi neto, atau jika perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan carryback atas kerugian tersebut, maka perusahaan dapat meneruskan kerugian hingga 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan carry forward untuk menyaling hapus laba kena pajak di masa depan. Pengaruh pajak dari kerugian carry forward merupakan penghematan pajak di masa depan. Realisasi manfaat pajak masa depan bergantung pada laba masa depan yang masih tidak pasti. Kemudian carry forward dibagi dua, ada carry forward pengakuan dan carry forward non pengakuan. Carry forward pengakuan yaitu untuk mengilustrasikan akuntansi untuk rugi operasi yang belum dikompensasi. Kita kembali ke contoh Groh dari bagian sebelumnya pada tahun 2010. Perusahaan mencatat pengaruh pajak di atas kerugian belum dikompensasi sebesar $200.000 sebagai aset pajak tangguhan sebesar $80.000 dikali $200.000 dikali 40% dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang diberlakukan adalah 40%. Groh mencatat manfaat carryback dan carry forward pada tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama ada untuk mengakui manfaat dari kerugian carryback, maka dicatat sebagai piutang pengembalian pajak penghasilan di bagian debit dan manfaat akibat kerugian carryback di bagian kredit. Untuk mengakui manfaat dari kerugian carry forward, maka aset pajak tangguhan di bagian debit, manfaat akibat kerugian carry forward di bagian kredit. Kemudian Groh segera merealisasi piutang pengembalian pajak penghasilan sebesar $110.000 sebagai pengembalian pajak yang telah dibayarkan di masa lalu. Perusahaan mencatat aset pajak tangguhan sebagai manfaat penghematan pajak masa depan. Dua akun yang dikreditkan tersebut adalah item kontra beban pajak penghasilan yang disajikan pada laporan laba rugi tahun 2010 sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, yaitu ada kerugian operasi sebelum pajak penghasilan sebesar $500.000 dan manfaat pajak penghasilan yaitu manfaat akibat kerugian carryback sebesar $110.000 dan manfaat akibat kerugian carry forward sebesar $80.000 lalu dijumlahkan menjadi $190.000. Lalu $500.000 dikurangkan $190.000 menjadi $310.000
yaitu rugi neto. Manfaat pajak kini atau current tax benefit sebesar $110.000 adalah pajak penghasilan yang dapat dikembalikan pada tahun berjalan. Groh menentukan jumlah ini dengan menerapkan ketentuan carryback terhadap rugi fiskal tahun 2010. Angka $80.000 adalah manfaat pajak tangguhan untuk tahun berjalan yang dihasilkan dari kenaikan aset pajak tangguhan. Untuk tahun 2011, asumsikan bahwa Groh kembali ke operasi yang menguntungkan dan memiliki laba kena pajak sebesar $250.000. Sebelum penyesuaian untuk nol carry forward yang dikenakan tarif pajak 40%, Groh kemudian merealisasi manfaat dari carry forward tersebut untuk tujuan perpajakan pada tahun 2011, yang juga diakui untuk tujuan akuntansi pada tahun 2010. Groh menghitung utang pajak penghasilan untuk tahun 2011 seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu laba kena pajak sebelum kerugian carry forward sebesar $250.000 dan pengurangan kerugian carry forward sebesar $200.000. Maka laba kena pajak untuk tahun 2011 yaitu $50.000 dan tarif pajak dikali 40% menjadi $20.000 utang pajak penghasilan untuk tahun 2011. Kemudian Groh mencatat pajak penghasilan tahun 2011 sebagai berikut. Beban pajak penghasilan di bagian debit dan aset pajak tangguhan di bagian kredit serta utang pajak penghasilan di bagian kredit. Beban pajak penghasilan sebesar $100.000, aset pajak tangguhan sebesar $80.000, dan utang pajak penghasilan sebesar $20.000. Manfaat dari nol carry forward yang direalisasi pada tahun 2011 akan mengurangi akun aset pajak tangguhan menjadi nol. Laporan laba rugi 2011 yang disajikan pada ilustrasi tersebut pengaruh pajak dari kerugian carryback atau kerugian carry forward karena Groh telah melaporkan keduanya pada periode sebelumnya. Maka bisa dilihat laporan laba rugi parsial untuk tahun 2011 seperti laba sebelum pajak penghasilan sebesar $250.000 dan beban pajak penghasilan kini sebesar $20.000 dan tangguhan sebesar $80.000 dan dijumlahkan menjadi $100.000. Kemudian $250.000 dikurang $100.000 menjadi $150.000 untuk laba neto. Kemudian ada carry forward non pengakuan. Mari kita kembali ke contoh Groh. Asumsikan bahwa kemungkinan besar Groh tidak akan merealisasi keseluruhan nol yang belum dikompensasi di masa depan. Dalam situasi ini, Groh mencatat manfaat pajak sebesar $110.000 yang terkait dengan nol yang belum dikompensasi sebesar $300.000. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Groh tidak mengakui aset pajak tangguhan atas kerugian yang belum dikompensasi karena kemungkinan besar Groh tidak akan dapat merealisasi akumulasi tersebut. Groh membuat jurnal pada tahun 2010 sebagai berikut. Untuk mengakui manfaat dari kerugian carryback, piutang pengembalian pajak penghasilan di bagian debit sebesar $110.000 dan manfaat akibat kerugian carryback di bagian kredit sebesar $110.000. Maka penyajian laporan laba rugi Groh pada tahun 2010 yaitu kerugian operasi sebelum pajak penghasilan sebesar $500.000, manfaat pajak penghasilan yaitu manfaat akibat kerugian carryback sebesar $110.000, maka dikurangi menjadi $390.000 untuk rugi neto. Pada tahun 2011, asumsikan bahwa Groh memiliki laba kena pajak sebesar $250.000 sebelum mempertimbangkan carry forward dengan tarif pajak 40%. Groh merealisasi aset pajak tangguhan dan mencatat jurnal sebagai berikut. Untuk mengetahui aset pajak tangguhan dan kerugian carry forward, maka di bagian debit ada aset pajak tangguhan sebesar $80.000 dan di bagian kredit ada manfaat akibat kerugian carry forward sebesar $80.000. Untuk mencatat pajak penghasilan kini dan tangguhan, di bagian debit ada beban pajak penghasilan sebesar $100.000, di bagian kredit ada aset pajak tangguhan sebesar $80.000 dan utang pajak penghasilan sebesar $20.000. Groh melaporkan manfaat akibat kerugian carry forward sebesar
$80.000 pada laporan laba rugi tahun 2011. Perusahaan tidak mengakuinya pada tahun 2010 karena kemungkinan besar hal itu tidak akan terrealisasi. Dengan asumsi bahwa Grow memperoleh laba untuk tahun 2011 dari operasi dilanjutkan, ia menyiapkan laporan laba rugi seperti berikut, yaitu laba sebelum pajak penghasilan sebesar $250.000. Beban pajak penghasilan kini ada $20.000, tangguhan sebesar $80.000, dan manfaat akibat kerugian carry forward dikurang $80.000 menjadi $20.000, maka laba netonya $230.000. Metode lainnya adalah hanya melaporkan satu baris untuk total beban pajak penghasilan sebesar $20.000 di halaman muka laporan laba rugi dan mengungkapkan komponen beban pajak penghasilan dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan perusahaan mengklarifikasikan piutang atau utang pajak sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Meskipun aset dan liabilitas pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, tetapi aset tersebut dapat saling hapus satu sama lain dalam laporan posisi keuangan. Saling hapus terjadi karena perusahaan biasanya memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menetapkan aset pajak kini atau piutang pajak terhadap liabilitas pajak kini atau utang pajak. Bila berhubungan dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi dapat saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan neto atau liabilitas pajak tangguhan neto dilaporkan pada bagian tidak lancar laporan posisi keuangan. Lalu ada laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan penghasilan komprehensif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut alokasi pajak antar periode. Selain itu, komponen beban manfaat pajak dapat mencakup 1. Beban manfaat pajak kini. 2. Setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak kini pada periode sebelumnya. 3. Jumlah beban manfaat pajak tangguhan sehubungan dengan originasi dan pembalikan perbedaan temporer. 4. Jumlah beban manfaat pajak tangguhan sehubungan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. 5. Jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak atau rugi fiskal, kredit pajak atau perbedaan temporer yang sebelumnya tidak diakui pada periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhan. Persyaratan lainnya adalah bahwa perusahaan harus melaporkan pajak tangguhan kini yang terkait dengan ekuitas dan masing-masing komponen dari penghasilan komprehensif lain. Selain itu, pengaruh pajak yang terkait dengan keuntungan atau kerugian operasi yang dihentikan dan pendapatan biasa dari operasi dihentikan harus diungkapkan. Rekonsiliasi pajak. Pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi antara beban pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan dapat menyajikan rekonsiliasi numerik antara beban manfaat pajak dan hasil laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku. Kemudian ada rekonsiliasi numerik antara rata-rata tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Dalam menjelaskan hubungan antara beban, manfaat pajak dan laba akuntansi, perusahaan menggunakan tarif pajak yang berlaku yang memberikan informasi paling berarti bagi pengguna laporan keuangannya. Pengungkapan pajak penghasilan ini diperlukan karena beberapa alasan. Yang pertama, menilai kualitas laba. Banyak investor yang ingin menilai kualitas laba perusahaan tertarik pada hubungan antara laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Analis memeriksa laba yang diperkuat oleh pengaruh pajak yang menguntungkan, terutama jika pengaruh pajaknya tidak berulang. Yang kedua, membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih baik. Pemeriksaan beban tangguhan atas beban pajak penghasilan memberikan informasi mengenai apakah hutang pajak cenderung akan lebih tinggi atau lebih rendah di masa depan.
Yang ketiga, memprediksi arus kas masa depan untuk rugi operasi yang belum dikompensasi. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah dan tanggal kadaluarsa dari setiap rugi operasi yang belum dikompensasi untuk tujuan perpajakan. Kemudian ada tinjauan metode aset liabilitas atau IASB. Percaya bahwa metode aset liabilitas adalah metode yang paling konsisten untuk menghitung pajak penghasilan. Salah satu tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan kedua adalah untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan untuk konsekuensi pajak masa depan atas kejadian yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Sekian pemaparan yang kami sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan dalam penyajian materi ataupun kekurangan-kekurangan lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.